Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Hadis Psikologi dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam, MSc MHum. Kami dari kelompok 13 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah video persentase kami. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Fitra Syam dengan NIM 30700118014. Sinti Fatima dengan NIM 30700118040. Muhammad Rasidin dengan NIM 307117032. Kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai hadis tentang surga diliputi oleh perkara yang dibenci jiwa dan neraka diliputi perkara yang disukai jiwa. Berikut pembahasan materi. Tolak ukur untuk dimasukkannya seseorang ke dalam surga ataupun neraka tentunya memiliki perkara-perkara yang telah ia lakukan. Adapun perkara untuk masuk ke dalam surga adalah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan tetapi tidak mudah untuk melakukan perkara tersebut karena terkadang perkara untuk masuk ke dalam surga tidak disukai atau dibenci jiwa. Sebaliknya, perkara yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah perkara yang disenangi atau disukai jiwa. Arah pembahasan. Adapun arah pembahasan dalam presentasi kali ini ada 4. Yang pertama, bagaimana atau apa itu pengertian surga dan neraka. Yang kedua, bagaimana perspektif hadis terhadap surga dan neraka. Yang ketiga, apa saja perkara surga yang dibenci oleh jiwa. Yang keempat, apa saja perkara neraka yang disukai oleh jiwa. Gambaran surga dan neraka. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya yang disebut surga dan neraka itu adalah tempat yang abadi yang disediakan bagi manusia sebagai pembalasan yang layak bagi amal perbuatannya di dunia. Surga sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang disediakan bagi orang-orang yang soleh, sedangkan neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Surga. Secara etimologi, surga atau dalam bahasa Arab disebut al-jannah, diartikan sebagai kebun atau bustan. Kebun yang dimaksud adalah kebun yang di dalamnya ditumbuhi berbagai macam pepohonan. Maka surga dapat dipahami dengan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan bahwa surga adalah suatu negeri yang mencakup seluruh jenis kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, kesenangan, dan hal-hal yang menyejukkan mata. Sehingga surga dapat diartikan sebagai suatu tempat yang disiapkan Tuhan untuk siapa saja menaati perintahnya. Neraka. Secara etimologi, neraka atau dalam bahasa Arab disebut an-nar, diartikan sebagai api. Neraka juga dapat bermakna haram, jahanam, dan kafir. Kata an-nar berarti sesuatu yang membakar dan selalu memiliki kesan dengan menyala, serta dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Sedangkan secara terminologi, neraka adalah alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka yang mengalami siksaan dan kesengsaraan. Neraka adalah tempat penyiksaan atau hukuman, di mana bentuk hukuman yang paling sangat menyiksa ini digambarkan sebagai api, yaitu api neraka yang bahan bakarnya berasal dari batu dan manusia. Adapun hadis tentang surga diliputi perkara yang dibenci jiwa dan neraka diliputi perkara yang disukai jiwa. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab, haddatsana Hammad bin Salamah an Sabit wa Humaid an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qanab, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Sabit dan Humaid dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, surga diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka diliputi syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Adapun kosakata hadis, yang pertama ada huffaz, yang artinya sesuatu yang meliputi sesuatu yang lain, yang berarti surga dan neraka itu diliputi sesuatu. Yang kedua ada al-jannah, artinya kampung kenikmatan atau surga. Yang ketiga ada al-makarih, artinya perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, berupa ketaatan dan ketundukan terhadap aturan-aturan Allah Ta'ala. Yang keempat ada an-nar, yang artinya kampung siksaan dan azab atau neraka. Yang kelima ada asyahawat, yang artinya nafsu yang cenderung kepada kejelekan-kejelekan. Selanjutnya, syarah hadis. Adapun pokok utama atau 2 poin utama dalam penjelasan hadis yaitu perkara yang dibenci jiwa terhadap surga dan perkara yang disukai jiwa terhadap neraka. Perkara yang dibenci jiwa terhadap surga. Sebagaimana diketahui bahwa jalan untuk menuju surga tentunya memiliki persyaratan atau perkara-perkara yang harus dilakukan untuk sampai ke tempat yang diinginkan semua manusia tentunya.
Akan tetapi, terlepas dari itu, tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan persyaratan atau perkara-perkara yang harus dilakukan. Terkadang, manusia yang tingkat keimanannya rendah maka akan menganggap semua perkara yang menjadi persyaratan untuk masuk surga adalah sebuah beban atau sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Adapun 3 contoh perkara yang terkadang dibenci jiwa akan tetapi memiliki ganjaran surga, yaitu yang pertama ada salat, yang kedua ada zakat, yang ketiga ada puasa. Salat merupakan salah satu ibadah yang sangat berharga bagi pempertimbangan manusia di hari akhir untuk menuju surga. Kedudukannya dijadikan sebagai amalan yang pertama dihisab. Namun, terkadang jiwa merasa benci menghadiri dan melaksanakan, mengulur-ngulur waktu dan merasa malas. Dan zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun, jika kewajiban membayar zakat telah tiba, dan terkadang jiwa merasa malas mengeluarkan serta membagikannya kepada fakir miskin. Puasa adalah kegiatan menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Namun jika waktu puasa telah tiba, terkadang jiwa merasa enggan untuk menunaikannya. Puasa hanya menambah beban dengan menahan lapar dan dahaga dengan waktu tertentu. Maka tidak sedikit orang-orang terkadang yang memiliki pekerjaan berat yang membuat raga terasa lelah akan tergoda untuk membatalkan puasa atau bahkan tidak berpuasa karena itu akan menghambat pekerjaan. Perkara yang disukai jiwa terhadap neraka. Jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, yaitu berupa dosa-dosa dan maksiat seperti zina, riba, korupsi, mengurangi takaran dan timbangan, mengguncing orang lain, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semuanya itu sangat disukai jiwa manusia karena sesuai dengan nafsu syahwatnya. Oleh karenanya, ketika seorang hamba melakukan hal-hal itu, semua demi mengikuti hawa nafsu dan menyenangkan jiwanya, maka ia pun terancam untuk masuk ke dalam api neraka. Adapun contoh perkara yang disukai jiwa akan tetapi memiliki ganjaran neraka, yaitu yang pertama ada riba, yang kedua ria dan sombong, yang ketiga ada zina. Riba secara umum, riba adalah perbuatan menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Perkara ini tentunya hal yang menyenangkan karena menguntungkan bagi pihak yang melakukan riba dan merugikan pihak korban. Ria dan sombong. Perkara ria dan sombong adalah dua hal yang tidak jauh berbeda. Ria merupakan suatu perkara di mana seseorang melakukan suatu amalan, akan tetapi bukan karena mengharapkan ridha Allah, melainkan mencari pujian dan memasyhurkan di mata manusia. Ria bisa dikatakan perbuatan memamerkan sesuatu untuk mendapatkan pujian. Sedangkan sombong adalah perkara menghargai diri secara berlebihan. Sombong juga berarti angkuh, takabur, arogan, congkak, tinggi hati, dan besar kepala. Tentunya kedua perkara ini adalah perkara yang menyenangkan karena merasa bahwa diri pribadi lebih di atas daripada orang lain, dan juga mendapat pujian yang niat awalnya bukan karena kebaikan. Kemudian, zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk perbuatan zina. Tentunya perkara ini adalah hal yang sulit untuk dihindari bagi manusia karena zina adalah perkara yang memberikan kenikmatan